Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak hebat, anak-anak terpilih, siswa SMP Negeri 6 Salatiga. Hari ini kami dari tim guru Bahasa Indonesia akan melakukan sosialisasi UKBI adaptif. UKBI ini diperuntukkan bagi kalian siswa-siswa hebat, siswa-siswa terpilih. Maka silahkan kalian perhatikan benar-benar, kalian cermati benar-benar apa yang akan disampaikan. UKBI adaptif. Apa yang dimaksud dengan UKBI adaptif? UKBI adaptif merupakan tes untuk mengukur kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia, termasuk kita tentu saja, yang desain ujinya disesuaikan dengan estimasi kemampuan peserta uji, mulai dari kemahiran yang terendah hingga kemahiran yang tertinggi. UKBI adaptif ini dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta dilaksanakan melalui daring. Apa yang diujikan? Kalau kita dalam belajar bahasa Indonesia itu mengenal aspek menyimak, membaca, menulis, dan berbicara, dalam UKBI ini terdapat tambahan aspek yang diujikan, yaitu merespon kaidah. Merespon kaidah ini bukan hanya urusan bagaimana benar dan salah, tetapi mana yang paling pantas. Pendekatan ini dilakukan supaya seseorang dapat menilai ketika seseorang tersebut berbahasa dalam konteks tertentu, bukan hanya urusan tata bahasa, benar dan salah, tetapi seperti apa kepantasan orang dalam berbahasa. Pelaksanaan kapan ya? Jadi UKBI adaptif di Kota Salatiga ini akan serentak dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Juni tahun 2021. Dan sekolah kita, SMP Negeri 6 Salatiga, mendapat giliran pada tanggal 15 Juni 2021 dengan jadwal sesi 1 pukul 8 sampai 10 dan sesi 2 dilaksanakan mulai pukul 10 sampai 12. Kita mendapat jatah 40 siswa. Nah, 40 siswa ini nanti terbagi menjadi 2 sesi. Ya. Nanti kalian akan mendapat sesi 1 atau 2 akan ditentukan oleh sekolah. Langkah apa yang harus dilakukan peserta? Dalam pelaksanaan UKBI adaptif, kalian harus melakukan yang pertama persiapan. Kemudian kedua pendaftaran, ketiga pengujian, dan yang keempat sertifikasi. Apa yang harus dipersiapkan? Ya, pendaftarannya bagaimana? Ya, untuk persiapan
kalian kemarin sudah menerima informasi dari sekolah, kalian harus menyiapkan email aktif atau posel ya, posel aktif, nomor WA aktif, kemudian NISN, dan kartu pelajar. Itu berarti masuk pada bagian persiapan. Untuk pendaftarannya itu akan dilakukan oleh sekolah. Jadi kalian tidak melakukan secara pribadi begitu. Kemudian nanti yang ketiga, kalian melakukan ujian. Kapan ujiannya? Itu sudah disampaikan tadi di depan, yaitu tanggal 15 Juni. Berarti sebelum kalian penerimaan rapot. Nah, sertifikasi itu apa? Nah, hasil dari UKBI itu nanti muncullah sertifikasi. Berarti kalian menerima sertifikat. Persiapan teknis yang harus dilakukan peserta. Yang pertama, memiliki perangkat komputer atau laptop yang memadai, memiliki fitur kamera, serta dilengkapi dengan penguat pendengaran. Untuk persiapan yang pertama ini, kalian tidak perlu khawatir, karena kalian melakukan uji kompetensinya di sekolah. Jadi tentu saja kalian menggunakan perangkat yang dimiliki sekolah. Yang kedua, memiliki posel atau email yang aktif, seperti yang sudah disampaikan melalui WA. Persiapan yang ketiga, memiliki akses internet yang stabil dengan kecepatan minimal 10 Mbps. Itu juga tidak masalah karena kalian menggunakan perangkat sekolah. Yang keempat, memiliki kartu identitas yang berlaku. Kalian mempunyai kartu pelajar. Nah, kartu itulah yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu memiliki pas foto digital. Kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut dan bersimulasi, silahkan buka laman ukbi.kemdikbud.go.id. Baiklah anak-anak, kalian telah mendengarkan dengan seksama paparan dari Bu Eli. Nah, berdasarkan paparan tersebut, kalian akan belajar bersama tentang UKBI. Apa yang akan dipelajari tentang UKBI? Aspek yang ada pada UKBI meliputi 5 seksi. Masing-masing seksi akan kita jelaskan lebih lanjut. Seksi yang pertama adalah mendengarkan. Dalam seksi mendengarkan, apa yang harus kita ketahui? Yang pertama, seksi ini akan berlangsung selama 30 menit dan berisi 40 butir soal pemahaman isi dengaran. Semua soal tertulis di dalam buku uji. Soal pada nomor 1 sampai dengan 40 untuk materi dialog dan monolog. Setiap dialog atau monolog diperdengarkan hanya 1 kali. Soal harus dijawab sekaligus pada saat setiap dialog atau monolog
yang diperdengarkan. Setiap soal dijawab dengan memilih satu dari 4 alternatif jawaban, yaitu A, B, C, dan D. Berikut contoh soal pada seksi mendengarkan. Kalian akan diperdengarkan dialog atau monolog. Kemudian, kalian menjawabnya. Selanjutnya, seksi 2, merespon kaidah. Nah, apa itu merespon kaidah? Salah satu seksi dalam uji kemahiran berbahasa Indonesia yaitu merespon kaidah. Seksi ini bertujuan mengukur kemampuan merespon penggunaan kaidah bahasa Indonesia berupa ragam formal, seperti ejaan, bentuk dan pilihan kata, serta kalimat. Seksi ini terdiri atas 25 butir soal pilihan ganda dengan alokasi waktu 20 menit. Dari paparan tadi akan Ibu jelaskan sedikit, yaitu tentang ejaan, bentuk kata, dan pilihan kata. Yang pertama, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, seperti kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, serta penggunaan tanda baca. Bentuk kata seperti kata dasar dan kata berimbuhan. Contohnya, bentuk kata dasar sepeda bila ditambahi dengan kata berimbuhan ber menjadi bersepeda. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Anak-anak, ini merupakan salah satu contoh soal tentang merespon kaidah. Nah, seperti yang ada di tampilan HP atau laptop kalian, di sini merupakan contoh soal penulisan nama gelar yang benar. Terdapat 4 option. A, B, C, D. Di sini ada perbedaan di setiap masing-masing option. Coba, menurut kalian, option mana yang merupakan penulisan nama gelar yang benar? Nah, jawabannya adalah C, yaitu dokter, D-nya kecil, R kecil, dengan tanda titik. Dinda Prameswari menunjukkan nama dengan huruf depan kapital, setelah itu diikuti tanda koma, lalu spesialis option. Nah, dalam penulisan spesialis, ini S besar P kecil diikuti tanda titik dan option O besar G besar diikuti tanda titik. Anak-anak, itu merupakan contoh merespon kaidah. Untuk seksi merespon kaidah, cukup sampai di sini. Selanjutnya, seksi 3, kemahiran membaca. Dalam seksi 3 ini berisi soal pemahaman isi bacaan. Terdapat 8 wacana tulis dan setiap wacana itu ada 5 soal mengenai isi bacaan. Diharapkan nanti kalian menyiapkan catatan. Setiap soal dijawab dengan memilih 1 dari 4 alternatif jawaban. Kalian bisa memilih A, B, C, atau D. Dalam seksi 3 ini, jumlah soal seluruhnya adalah 40 dan waktu maksimal adalah 45 menit. Berikut contoh soal kemahiran membaca. Jadi nanti disajikan wacana tulis. Dalam satu wacana tulis tersebut ada 5 soal yang mengikutinya. Anak-anak, selanjutnya seksi keempat, menulis.
Seksi ini bertujuan mengukur kemampuan menggunakan bahasa Indonesia tulis berdasarkan informasi yang terdapat dalam diagram, tabel, atau gambar. Soal menulis berupa tugas untuk mempresentasikan topik pada kalimat pemantik yang disertai gambar atau infografik. Dalam seksi ini terdapat 2 soal. Waktu untuk mengerjakan soal pertama selama 15 menit sebanyak 100 kata. Sedangkan waktu untuk mengerjakan soal kedua selama 20 menit sebanyak 150 kata. Anak-anak, di sini akan sedikit saya jelaskan langkah-langkah atau trik dalam seksi menulis. Pertama, kalian harus mengamati gambar, tabel, ataupun diagram dengan cermat. Yang kedua, kalian kumpulkan ide-ide dan informasi dari objek tersebut. Yang ketiga, kalian dapat menyusun kerangka teks dengan membuat kalimat-kalimat topik atau ide gagasan paragraf. Yang keempat, kembangkan kalimat topik menjadi paragraf. Satu kalimat topik bisa menjadi satu paragraf. Artinya, dari beberapa kalimat topik yang sudah kalian buat, bisa dikembangkan menjadi beberapa paragraf. Yang kelima, memperbaiki atau menyunting teks dari tata bahasa, ejaan, tanda baca, pilihan kata, dan struktur kalimat. Anak-anak, perlu kalian ketahui, dalam seksi ini waktunya dibatasi, sehingga harus kalian kerjakan dengan cepat. Di sini akan saya berikan contoh menulis teks dari gambar. Dalam gambar ini, dikembangkan menjadi sebuah paragraf dengan pola deduktif, yakni diawali dengan kalimat topik atau kalimat utama yang diikuti dengan beberapa kalimat penjelas. Dalam paragraf ini, kalimat utama terletak pada kalimat pertama, sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan kalimat keempat merupakan kalimat pengembang atau kalimat penjelas dari kalimat pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini mari kita semuanya untuk tetap menjaga kesehatan dan kita memasuki untuk seksi 5, yaitu tentang aspek berbicara. Tadi secara umum sudah disampaikan oleh Bu Eli dan Bu Mus memasuki seksi kelima, yaitu seksi bicara. Oke anak-anak, untuk soal berbicara nanti berupa tugas untuk mempresentasikan topik atau informasi yang terdapat pada diagram, bisa juga terdapat dalam tabel ataupun dalam gambar. Nah, selanjutnya dalam seksi ini terdapat satu soal dengan alokasi waktu 15 menit untuk menyajikan gagasan secara lisan. Kalau aspek berbicara otomatis nanti aplikasinya secara lisan. Di situ kamu menyajikan sebuah deskripsi, ya, deskripsi disampaikan secara lisan dan di situ dijelaskan melalui diagram, tabel ataupun gambar. Oke anak-anak, Bu mau selanjutkan
untuk seksi berbicara ini? Bahwa seksi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan menggunakan bahasa Indonesia secara lisan berdasarkan informasi yang terdapat dalam diagram, tabel, atau gambar. Dalam seksi ini terdapat satu soal, jadi hanya satu soal saja dengan alokasi 15 menit kamu dalam mempresentasikan itu. Nah, alokasi waktu 15 menit untuk menyajikan gagasan secara lisan. Yang gagasannya tadi berupa diagram, tabel, ataupun gambar. Nah, di sini ada contoh gambar. Ya, ada contoh gambar yang perlu dideskripsikan. Ini contoh soalnya seperti ini. Nah, di sini ada judulnya atau bisa dikatakan topiknya ataupun temanya. Misalnya, mari kita lakukan gotong royong. Hanya seperti ini saja, berupa judul seperti ini saja. Nah, kamu disuruh untuk mendeskripsikan, ya, mendeskripsikan secara lisan. Nah, bagaimana cara mendeskripsikannya? Nah, kalau temanya gotong royong ya otomatis hubungannya dengan gotong royong sesuai dengan gambarnya. Misal Bu Mus beri contoh. Ini untuk mendeskripsikan gambar ini. Gotong royong menjadi kepribadian dan karakter dari masyarakat Indonesia. Karena kalau kita lihat di sini gambarnya kan gambar anak-anak Indonesia. Perilaku gotong royong sendiri sangat meringankan beban. Dan ini merupakan solidaritas antar sesama. Nah, mengapa kok dijelaskan antar sesama? Karena kita lihat di sini gambarnya cukup banyak anak-anak, ya. Sikap gotong royong memiliki nilai-nilai luhur. Nah, nilai-nilai luhur itu apa di sini? Adanya sikap kerjasama yang tinggi. Nah, ini bisa kamu lihat adanya kerjasama yang tinggi. Ada yang mencabut rumput, ada yang nyapu, ada yang naruh sampah di tempat sampah. Nah, itu ya. Menjunjung tinggi sikap kekeluargaan. Nah, sikap kekeluargaan atau kebersamaan. Terus berikutnya, sikap hormat, menghormati antar sesama. Jadi di sini ya statusnya sama di sini, tidak ada istilahnya ini yang megang sapu ini, oh ini khusus yang buang sampah ini. Nah, ditunjuk itu tidak, tapi atas kemauan sendiri karena adanya saling menghormati. Mengutamakan kepentingan bersama. Nah, jadi tidak untuk kepentingan pribadi, tapi bersama. Mari kita lakukan kebiasaan gotong royong dan kita terapkan sejak dini, karena gambarnya juga anak-anak. Contohnya membersihkan lingkungan secara bersama-sama ataupun di lingkungan sekolah, sehingga semua akan terasa ringan. Dan mewujudkan kebiasaan hidup saling gotong royong dan meningkatkan kebersamaan yang lebih tinggi. Nah, ini contoh untuk mendeskripsikan sebuah gambar. Kalau misalnya tabel atau diagram itu juga sama, nanti bentuknya tabel ataupun diagram. Kamu tinggal membaca diagram itu terus dideskripsikan. Begitu ya anak-anak untuk materi berbicara pada seksi 5. Terima kasih, mudah-mudahan kamu paham dengan apa yang disampaikan Bu Mus dan tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sosialisasi kegiatan Giat UKBI Adaptif dan selamat belajar, tetap semangat,
jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.